Tes suaranya. Oke, masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya, semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Oke, ini hari ini ya kita masuk ke pertemuan yang ke-14. Pertemuan 14 ini pertemuan akhir ya, jadi nanti materinya juga saya nggak banyak-banyak. Jadi selain bahas materi, nanti saya juga akan membahas tentang kisi-kisi UAS-nya. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah mulai mengerjakan modulnya, oke, nggak apa-apa. Oke, saya lihat dulu ini ada 20 ya, sekitar 20 orang yang hadir. Oke, nanti selebihnya yang tertinggal bisa mengikuti melalui video rekaman. Oke, jadi langsung saja ya masuk ke materinya. Di pertemuan 4 ini kita hanya akan membuat sebuah RESTful API ya. Jadi kita akan membuat create, read, update, delete tapi menggunakan API. Jadi kita tidak akan bermain-main dengan desain atau interface ya. Jadi kita hanya akan menggunakan Postman untuk mengujinya. Nah, CRUD ini sebenarnya sama ya. Ketika kemarin itu teman-teman waktu UAS, bukan UAS ya, UTS. Ketika teman-teman waktu UTS itu mengerjakan tugasnya juga menggunakan API ya. Jadi tidak menggunakan database, tapi menggunakan API yang sudah saya siapkan. Nah, kurang lebih ya konsepnya sama. Ya, cuma mungkin bedanya isinya ya. Tabel-tabelnya itu yang berbeda, tapi secara konsep sama persis. Jadi nanti hasil akhir dari API yang akan kita buat pada pertemuan kali ini itu udah siap nanti. Siap untuk digunakan pada aplikasi web atau bahkan digunakan untuk aplikasi mobile. Oke, langsung saja ya. Tanpa berlama-lama, mari kita buka modulnya. Ya, silakan modulnya dibuka. Terus semuanya dipersiapkan. Oke, sambil saya buka modulnya juga. Saya buka modulnya, terus sum-nya ya, jangan lupa diaktifkan. Oke, sum diaktifkan. Visual Studio Code-nya dibuka juga. Ini Visual Studio Code-nya sudah, project-nya sudah dibuka. Ini akan saya duplikasi dulu ya, karena yang sebelumnya saya gunakan untuk uji coba modul. Oke, saya copy. Nah, nggak bisa. Coba. Copy dari sini. Oh, udah ya kopiannya. Ini saya beri nama 14. Oke. 14 di dalamnya akan saya hapus dulu beberapa yang sudah saya buat dalam hal untuk praktikum uji coba modul ya. Jadi saya hapus.
Terus controllernya saya hapus dulu. Ini, oke. Ya. Oke, jadi nanti di sini teman-teman melanjutkan dari project yang sebelumnya ya. Project yang dari pertemuan berapa? Kemarin 12 11 ya. Dari pertemuan 10 ya berarti ya, dari waktu Laravel yang fundamentalnya. Oke, saya harap teman-teman semuanya sudah sudah mempersiapkan semua ya, aplikasinya sudah dibuka semua. Nah, di sini kita akan membuat sebuah API. API itu nanti akan fungsi-fungsinya akan kita tampung di dalam sebuah student API controller. Nah, kalau sudah, kita akan membuat controller melalui artisan ya, dengan nama controller. Oh, ini salah ini. Ini jangan ditiru ya. Ketambahan ini. Jadi namanya student API controller. Ini benar ini. Ini make controller terus spasi ya. Oke, sorry. Coba biar mudah tempel di notepad. Ini ya, nanti kopasnya seperti ini. Nah, di sini mungkin teman-teman baru lihat ya, ada flag R ya, ada penanda R. Nah, R itu apa? R itu singkatan dari resource. Jadi, nanti teman-teman kalau membuat sebuah controller dengan menambahkan flag R, controllernya di dalamnya akan secara otomatis tergenerate fungsi-fungsi default-nya dari Laravel. Nah, default-nya itu ada apa aja? Ini seperti tabel di bawah ini ya. Ada index, ada create, ada store, ada show, ada edit, ada update, ada destroy. Nah, sebenarnya fungsi-fungsi ini di pertemuan kemarin kita juga sudah membuatnya ya secara manual. Namun di sini saya mencontohkannya secara otomatis. Jadi hasilnya sama ya dengan cara yang kemarin. Hanya saja yang sekarang ini otomatis ya. Oke, coba saya tunjukkan dulu deh. Yang kemarin itu misal di student controller ya. Nah, di sini ada index, terus ada create, terus ada store, terus ada show, mana show, oke. Terus ada edit, terus ada update, terus ada destroy. Nah, nih. Kalau kita menggunakan flag R, maka fungsi-fungsi ini akan tergenerate secara otomatis. Seperti apa? Oke, mari kita coba. Saya masuk dulu ke practice Laravel 14. Nah, terus masuk lagi ke folder Laravel. Nah, di sini ya. Terus kita buat PHP artisan make controller, namanya student API controller. Jangan lupa ada min R-nya. Kalau sudah kita tekan enter, error. Oke, PHP artisan. Kenapa ya? Bentar, saya cek. Sum-nya sudah aktif. Sudah. Coba saya ulangin lagi. Bentar. Nah, oke, kita baca file to open.
C. Laravel Artisan Online 8. Mungkin kopinya ya. Saya ngopinya mungkin belum sempurna. Oke, saya ulangi lagi kopinya. Oke, sambil menunggu dari teman-teman, ada yang sudah mencoba, ada yang mengalami error, atau mungkin bagi yang di pertemuan kemarin masih error, mau ditanyakan dulu boleh, sambil nunggu proses kopinya selesai. Oke ya, kita sambil tunggu. Nah, ini replace saja. Oke, selesai. Saya hapus dulu. Ini saya hapus. Terus apa tadi? Nah, ini hapus juga. Oke. Kita ulangi lagi. New terminal. Benar ya. Practice Laravel 11. Oke. CD ini ya. Oke. CD Laravel. Kita coba lagi. PHP Artisan Mac controller apa namanya student API controller min_r. Nah, berhasil ya. Oke, sudah berhasil. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa fungsi-fungsinya itu sudah digeneratkan secara otomatis oleh Laravel. Jadi ada index, ada create,
ada store, ada show, ada edit, update, destroy, ya. Sama persis seperti yang kemarin kita buat secara manual gitu ya. Jadi walaupun kemarin itu kita membuat isi dari controllernya itu manual, tapi kemarin itu sudah saya sesuaikan dengan standarnya mirip Laravel. Nah, kira-kira misal boleh nggak sih kalau semisal penamaannya itu tidak disesuaikan dengan standar? Bisa aja gitu ya, nggak masalah, tetap jalan. Cuma karena kita sudah apa istilahnya, kita sudah memilih untuk menggunakan sebuah framework, maka mau tidak mau kita harus memang opsional, tapi lebih baik kita mengikuti alur yang ada supaya apa? Supaya ketika suatu saat nanti kita bekerja secara tim, maka ketika akan berkolaborasi itu tim kita itu tidak bingung dengan isi kodenya gitu ya, karena kodenya sudah mengikuti aturan yang terstandarisasi. Oke, sampai sini sudah jadi ya. Kita tadi sudah melihat ada berapa ini? Ada berapa? Ada 5, ada 7 ya. Ada 7 action. Terus oke, ini kita tadi sudah ya, kita bisa melihat ada 7 fungsinya. Nah, terus yang ketiga, kita akan mengenal sedikit tentang respon code HTTP gitu ya. Jadi dalam penggunaan API ini kait eratannya dengan respon code. Jadi sebenarnya apa sih tujuannya respon code gitu ya? Jadi tujuannya agar sistem yang mengkonsumsi API kita itu dapat memahami output yang dikeluarkan gitu. Jadi ketika kita membuat sebuah API, lalu API kita dipakai oleh aplikasi lain, itu aplikasi dapat memahami apakah hasil dari API itu error, benar, gagal, atau dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini ada beberapa kode yang sering digunakan ya. Aslinya sih ada banyak lebih dari ini. Ini saya hanya menampilkan beberapa yang sering saja digunakan. Misal kode 200. 200 itu berarti oke ya. Oke dalam arti proses API-nya lancar. Jadi di sini standar sukses code dan default option gitu. Terus kalau 201 ini juga bisa dibilang oke juga. Namun di sini lebih spesifik oke-nya itu apa gitu ya. Di sini kita bisa lihat bahwa dia object created. Jadi kalau misal kita membuat sebuah menyimpan data ya, meng-create data baru supaya sesuai standar, maka respon code-nya pakai yang 201. Terus kalau 204 itu apa? Itu kalau tidak ada konten. Jadi prosesnya berhasil, tapi konten yang dikeluarkan itu kosong. Itu kita bisa melakukan memberi identitas dengan kode 204. Nah, terus ini ada banyak lagi ya. Ini ada 206. Ini partial content. Jadi kalau data yang ditampilkan itu hasilnya adalah berhalam-halaman gitu ya. Jadi dalam satu tampilan tidak menampilkan semuanya, tapi menampilkan hanya halaman yang pertama. Terus nanti kalau mau lihat data berikutnya halaman kedua dan seterusnya. Terus kalau yang awalan 4, nah, awalan 4 ini adalah bukan sukses ya, jadi kebalikannya. Kalau kita lihat tadi yang awalan 2 ini semuanya adalah sukses. Sedangkan kalau 4 itu hal-hal yang berhubungan dengan apa ya,
error, tapi bukan error yang disebabkan oleh server atau kegagalan coding gitu, tapi lebih ke error karena misal nih 400 dia standarnya tidak sesuai validasinya ya, validasinya gagal itu 400. Kalau 401 usernya itu belum login itu 401. 403 usernya itu sudah login tapi dia tidak memiliki hak akses itu 403. Kalau 404 ini mesti teman-teman sering ya melihat 404. 404 itu adalah not found. Jadi kalau misal kita mengakses sebuah URL dan URL-nya itu tidak ada, biasanya munculnya adalah 404. Nah, kalau yang berhubungan dengan depannya 5, ini lebih ke arah error yang terjadi di sisi server. Nah, lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat di ini ya, di Wikipedia. Teman-teman bisa lihat ada banyak sekali kode yang standar kode yang ada. Nah, ini awalan 2, awalan 3, awalan 4 sampai awalan 5. Nah, itu. Nah, di di modul ini nanti kita juga akan menggunakan itu ya. Jadi ketika data yang ditampilkan itu error, maka maka kodenya yang ditampilkan itu apa. Nah, oke. Tadi kita sudah membuat student API controller. Selanjutnya kita akan membuat tahap yang pertama, yaitu create ya. Jadi kita masih di dalam, kita nanti fokusnya menggunakan student API controller. Oke, yang lain saya tutup. Nah, udah. Terus pada fungsi store, tambahkan kode di bawah ini. Oke, kita copy dulu saja. Hilang, bentar. Tambahkan di store ya. Nah, di sini nanti kita fungsi create ini tidak akan kita pakai. Apa tidak kita pakai? Karena create itu, kalau teman-teman ingat di pertemuan kemarin itu, create digunakan untuk menampilkan form input ya. Sedangkan pada API ini kita tidak ada interface-nya. Oke, sampai sini sudah di copy. Kita lihat ada merah pada bagian validator dan bagian student. Kita akan panggil validatornya. Use validator. Nah, enter. Kita panggil lagi student ya. Nah, oke. Ini seharusnya sudah tidak merah. Mungkin memang VS Code-nya masih belum membaca ya, validator student. Oke, sudah. Sekarang pada bagian store-nya sudah kita buat ya. Pada di dalam kode store ini fungsinya itu sama persis dengan store-nya milik student controller ya. Coba kita cek. Di sini ada validate. Di sini juga ada validate. Nah, bedanya di store-nya milik API itu kita menggunakan validator ya. Kalau yang di student itu langsung validasi yang dimiliki oleh class request. Class request ini dia memiliki fungsi untuk melakukan validasi. Kenapa pada API ini kita tidak menggunakan cara yang sama? Karena
validate yang dimiliki oleh request ini dia tidak memiliki fungsi atau metode yang namanya metode files. Metode files ini tujuannya adalah untuk melakukan pengecekan bahwa validasinya ini error atau tidak. Sedangkan kalau di student, ketika validate ini error, secara otomatis halaman akan dilempar ke halaman sebelumnya. Karena di API ini kita tidak membutuhkan sebuah tampilan, maka tidak perlu dilempar ke halaman sebelumnya. Cukup diberikan sebuah respon bahwa validasi error. Kodenya adalah 400. Kita ingat, tadi 400 adalah berhubungan dengan standard option request file pass validation. Oke, hubungannya dengan kegagalan validasi. Oke, saya cek dulu, aman ya. Karena ini hari ini saya sedang di kampus, jadi enaknya kalau di rumah saya menggunakan 2 monitor, jadi 1 monitor untuk Google Meet, satunya untuk presentasi. Nah, karena ini saya di kampus, jadi hanya pakai laptop saja. Jadi saya tidak bisa memantau halaman Google Meet-nya. Oke, aman ya, saya pantau, lihat. Oke, lanjutkan. Oke, tadi saya sudah membahas tentang files ya. Files itu untuk mengecek apakah validasinya error atau tidak. Jika error, maka kirim 400. Jika tidak error, mulai proses simpannya. Oke. Nah, pada bagian student, saat kita memanggil kolomnya, kita menggunakan hasil dari validasinya. Ya, di sini kita lihat bahwa validate datanya kita langsung panggil karena di sini kita menggunakan validator, maka fungsi ini pun tidak ada. Oleh karena itu kita akan langsung panggil dari request-nya. Tidak masalah ya, ini tidak membuat terjadinya error atau apa, sama saja. Terus di sini nanti akan mengecek apakah ada gambar dan bla bla bla. Ini sama persis ya, sama pertemuan kemarin. Terus simpan. Terus berikan return dengan pesan bahwa student record created, kodenya adalah 201. 201 kita cek tadi object created. Oke. Terus jangan lupa kalau kita sudah membuat fungsi, selanjutnya kita akan buat root-nya. Nah, kita buat root-nya. Karena kita membuat API, maka root-nya di mana? Root-nya itu taruhnya bukan di web, tapi taruhnya adalah di API. Ya, kita langsung paste saja di sini. Jangan lupa disimpan ya, simpan. Oke, selesai. API untuk create-nya sudah jadi. Sekarang kita akan coba uji coba API create-nya menggunakan Postman. Oke, kita buka Postman. Nah, di sini sudah saya buat ya untuk create-nya. Create-nya itu ini. Create-nya di sini pakai post, maka kita juga pakai post ya. Terus saya akan pakai yang Laravel 14 tadi untuk memanggil root yang ada di API, maka di depan kita harus menambahkan API terlebih dahulu. Setelah itu baru kita panggil alamat root-nya. Alamat root-nya adalah student. Oke, sekarang kita cek. Jadi di sini pakainya post, lalu API student,
Lalu pada bagian body kita pilih form data. Terus kita mulai isi NIM, nama, jenis kelamin, jurusan, sama image. Nah, bagian image ini kita ubah menjadi file ya. Di sini kita bisa memilih ada teks dan ada file. Khusus untuk image kita ubah menjadi file. Ini saya coba dengan NIM 3 digit. Kira-kira hasilnya masuk atau tidak. Coba saya tekan send. Nah, di sini error ya. Pesan errornya adalah NIM must be a character. Harus ada 8 karakter untuk NIM-nya. Oke, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu namanya akan saya buang. Hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya nama is required. Oke. Saya coba pakai siapa? Bruce Wayne ya. Bruce Wayne. Saya akan buka Workbench-nya. Workbench. Student. Nah, ini ya. Datanya ada 4. Terus akan coba saya kirim. Error. Oke, sebentar. Line 49 error. Saya cek dulu. 49 error pada bagian student. Coba cek lagi. Error lagi. Oke, sorry. Penulisannya adalah app student. Nah, ini ya. App student. Oke, coba saya send lagi. Oke, berhasil. Message student record create. Kita cek. Refresh. Nah, sudah masuk ya. Kalau saya cek dari interface-nya, coba saya cek dari interface-nya. Terus nah, mana? Bruce Wayne sudah masuk. Coba saya ulangin lagi. Siapa? Yang belum, siapa namanya? Captain America. Oke, Captain America. Send. Refresh. Oke, sudah muncul ya. Berarti sampai sini API untuk create-nya sudah jadi. Sederhana sekali ya. Oke, lanjut ke API rate-nya. Nah, rate itu kita akan pakai pada bagian index. Oke, sekarang kita langsung kopas saja. Ini sama persis enggak ya? Coba. Sepertinya ada penambahan JSON-nya. Kalau yang student itu dia masih dalam bentuk objek. Kalau yang di API sudah bukan objek, tapi di-convert ke JSON. Index sudah jadi, terus API-nya kita buat. Root-nya, root-nya kita buat. Kita menggunakan get student
fungsinya yang dipanggil adalah index. Oke, sudah jadi. S get. Oke, tes. Nah, sudah ya. Muncul semua. Ini adalah data yang tadi barusan ditambahkan. Ada Iron Man, ada Bruce Wayne. Iron Man, bukan. Bruce Wayne sama Captain America sudah masuk. Simpel sekali untuk read datanya. Sampai sini teman-teman ada yang error, ada yang ditanyakan, silahkan. Use-nya apa saja? Oke, sebentar. Use-nya itu use validator sama use app student. Nah, ini ya saya kirim di chat. Oke. Oke, aman ya semuanya ya. Saya rasa terlalu mudah ya. Oke, aman. Sekarang lanjut ke update-nya. Read sudah, ke update. Nah, update pun isinya sama persis ya, sama persis seperti yang ada di update-nya milik student. Hanya saja bedanya di sini untuk bagian update ada pengecekan. Jadi di sini mengecek apakah ID yang akan diupdate itu ada di database atau tidak. Nah, ini kalau semisal dieksekusi, ini sama dengan kalau kita memanggil sebuah query yang isinya adalah select bintang from student where ID sama dengan ID-nya berapa gitu. Access ini untuk membaca datanya ada atau tidak gitu ya. Kalau ada, maka lakukan proses pengecekan kolom. Jika kolomnya gagal, maka berikan respon 400. Jika validasinya berhasil, maka lakukan proses update. Nah, di sini ada student find, ini sama dengan select bintang from student where ID sama dengan ID-nya gitu ya. Ini adalah default milik Laravel. Jadi kalau misal teman-teman sudah memiliki tabel yang primary key-nya, kalau nama kolomnya adalah ID, maka cukup panggil seperti ini, maka datanya akan kepanggil semua. Oke, sebentar. Baterai saya mau habis, saya akan charge dulu ya.
Oke, saya sudah kembali lagi. Tadi sampai update. Oke, sekarang tinggal kopas saja ya. Kopas saja di dalam fungsi update. Di dalam fungsi update. Update. Oke, di dalam update ini akan ada pengecekan. Bukan pengecekan ya, tapi jika gambarnya itu ada update, maka gambar lama akan dihapus. Nah, untuk menghapus itu kita perlu tambahkan lagi di atas. Jadi use-nya ada 3 ya. Use yang ketiga adalah file. Nah, seperti ini. Jadi use-nya ada 3. Store, update. Nah, oke. Oke, fungsi update sudah jadi. Jangan lupa root API-nya dibuat. Jadi update. Update. Terus di sini ID. Jadi kalau di sini ID, maka di sini juga harus enggak ya? Enggak, deng. Enggak. Jadi bebas kalau di sini namanya ID, di sini bebas, enggak harus ID juga. Oke, sudah jadi sampai sini. Mari kita kita tes. Saya akan mengedit ID 11 ya. Untuk edit sudah saya siapkan. Sama kita menggunakan body form data. Bentar, untuk edit di sini bukan get ya. Pakainya put. Oke, di sini pakainya put. Di sini pakainya put, tetapi di Postman kita tetap memakainya post. Kita tetap memakai post karena kalau kita menggunakan put di sini, maka kita tidak dapat mengirim image. Image-nya itu tidak dapat dikirim kalau kita menggunakan put. Maka sekalipun di sini menggunakan put, di metodenya kita pakai post, tapi di parameternya kita harus tambahkan parameter metode yang isinya put. Oke, jadi ini agar ketika data ini dikirim, si Laravel itu tahu ternyata data yang dikirim adalah data milik put. Ini ya, data milik ini. Ini penandanya ada di penambahan satu parameter, namanya kita kalau menulisnya itu dengan underscore method. Terus kita ketik put. Oke, terus di bagian atas ya, di root ini kan setelah student ada ID. Maka ID ini kita isi ID yang ingin kita update. Saya ingin mengupdate ini ya, ID 11. ID 11. ID 11. Nah, ID 11, NIM-nya diupdate, namanya diupdate, jenis kelamin diupdate, jurusan diupdate, gambarnya juga bisa diupdate. Ini saya jadi Batman. Nah, oke. Biar kelihatan hasilnya, sebentar. Ini saya buka ya. Ini masih Bruce Wayne. Terus saya update melalui Postman. Sudah send.
Nah, student record updated. Sekarang saya refresh. Nah, sudah berubah jadi Batman. Gambarnya hilang. Oke, sebentar. Saya cek kenapa gambarnya hilang. Asset image user. Coba saya cek dulu. Aset 663. 663. Enggak ada ya 663. Bentar. Coba saya kirim ulang. Masih tidak bisa. Sebentar. Gambarnya not found 739. Enggak ada ya, enggak masuk. Oke, saya cek dulu. Hapusnya berhasil. Memasukkan image-nya yang tidak berhasil. Oh, sorry, saya masih pakai yang lama ya. Nah, ini pakainya yang 14. Nah, ini. Oke, saya refresh kembali. Oke, sudah muncul ya. Jadi cuma masalah saya pakai yang lama, bukan pakai yang sekarang ini. Karena sekarang saya sedang pakai yang praktis Laravel 14. Kalau teman-teman namanya cukup praktis Laravel saja. Oke, aman. Sampai sini teman-teman ada yang error, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Jadi nanti use-nya ada 3 ya, selain use validator, selain use app student juga pakai use file. Oke, aman ya? Terlalu mudah. Oke, kita lanjut lagi ke bagian paling akhir. Bagian paling akhir adalah delete ya, atau nama fungsinya adalah destroy. Destroy pun sama persis dengan student yang kemarin. Ini ya, bagian ini sampai ke sini sama. Yang membedakan di sini, jika studentnya itu tidak ada, maka student not found. Jika ada, maka lakukan proses hapus, lalu student record deleted. Oke, saya belum mencontohkan bagaimana kalau yang saya update itu datanya tidak ada gitu ya. Ini kan ID 11 ada. Coba cek di database. 11 itu kan Batman. Kalau saya ganti jadi 13. 13 coba. Nah, 13 munculnya student not found.
karena ID 13 ini tidak ada di sini. Itu ya. Oke, terakhir untuk delete-nya, ini juga simpel sekali, langsung copy saja. Simpan. Terus jangan lupa root-nya. Root-nya kita pakai delete. Sama ya, jadi put dan delete itu sama. Root-nya yang membedakan adalah metodenya. Destroy ya. Destroy. Oke, sampai sini sudah jadi. Kita tes lagi. Tes metodenya pakai delete. Terus kita isikan ID-nya di sini, ID yang ingin dihapus. Misal saya akan hapus ID 4 ya. ID 4. Nah, ini saya tampilkan. Ini ya, ID 4 itu Joko. Joko saya hapus. Dan record deleted. Di bagian sini saya refresh. Di bagian database juga saya refresh, sudah hilang juga. Oke, sudah selesai CRUD menggunakan RESTful API milik Laravel. Ini sangat sederhana sekali ya. CRUD sudah langsung jadi. Jadi sampai sini CRUD ini sudah bisa dipakai oleh teman-teman semua. Kalau misal akan dipakai untuk aplikasi web atau aplikasi mobile, itu CRUD-nya sudah bisa langsung dipakai. Yang penting sudah online gitu ya. Kalau masih di localhost ya tentunya nggak bisa karena butuh koneksi internet. Kalau sudah online, API tersebut sudah bisa digunakan. Nah, terkait API ini yang saya ajarkan ini sebenarnya masih dasar ya, masih dasarnya dari API. Karena pada dasarnya kita tahu ya, misal data ini itu gini, misal gini. Kemarin itu kan teman-teman kalau menggunakan web, menggunakan halaman webnya, kalau ingin menambah data, teman-teman harus login kan. Sedangkan kalau menggunakan API itu tidak dapat mendeteksi apakah teman-teman sudah login atau belum, atau apakah teman-teman itu adalah user yang berhak untuk melakukan CRUD. Nah, terus bagaimana caranya supaya API itu dapat setidaknya menjaga datanya agar orang yang tidak berkepentingan itu tidak dapat mengakses gitu ya. Contohnya misal tadi waktu yang get. Nah, dengan API yang kita buat ini, data ini bisa kita lihat langsung tanpa harus login. Sedangkan kalau di sini, di web ini, teman-teman harus login dulu. Gimana caranya supaya datanya itu aman? Nah, di API itu ada fitur namanya authorization. Jadi, ya ini saya tidak akan memberikan materinya pada saat ini ya, saya hanya akan bercerita saja. Jadi bagaimana alur keamanan untuk API. Jadi di API itu ada banyak jenis autentifikasinya ya, dari menggunakan APK, bearer token, basic auth, dan seterusnya. Nah ini authorization ini adalah sebuah kunci. Umumnya kunci itu pun sifatnya terbatas, dalam arti terbatas. Ketika teman-teman nanti sudah memiliki sebuah kunci itu hanya bisa dipakai, misal hanya bisa dipakai sekali, misal hanya bisa dipakai 1 jam, dan seterusnya. Jadi kunci itu
tidak berlaku selamanya gitu ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya ketika kunci itu jatuh di tangan orang yang tidak apa istilahnya tidak berhak mendapatkan, maka kunci itu hanya berlaku sebentar dan selanjutnya kunci itu harus di-generate ulang agar server dapat menerima bahwa kunci ini adalah valid. Nah, alurnya adalah seperti itu untuk sisi keamanan dari API. Namun karena memang keterbatasan pertemuan ya, kita hanya perkuliahannya ini hanya 14 kali pertemuan dan yang kita pelajari itu benar-benar dari dasar. Jadi untuk authorization ini belum bisa saya berikan di perkuliahan ini. Mungkin teman-teman nanti di luar perkuliahan ya, kalau teman-teman sudah mulai, benar kan ini teman-teman sudah PKL ya. Nah nanti misal di PKL itu mengalami membuat API dan mengalami hal-hal yang berkaitan dengan authorization, mau tanya ke saya juga silahkan, tidak apa-apa. Saya tetap terbuka sekalipun nanti setelah kuliah pemrograman web ini kita sudah selesai, ya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya, berarti aman semua nih saya rasa, karena memang oke. Antika mau nanya, penggunaan respon code yang tidak sesuai efeknya apa? Respon code yang tidak sesuai itu tidak ada efeknya sih sebenarnya. Hanya saja nanti sistem yang menerima itu dia akan salah. Misal di sini ya, di Postman ini, di Postman pada bagian get ini saya kirim ya, saya send. Nah, coba kita bisa lihat di bagian sini statusnya adalah 200, yaitu oke. Coba sekarang saya rubah nih. Tadi pada bagian indeks kan 200. Saya rubah menjadi 201. Oke, simpan. Padahal dia hanya menampilkan data. Tapi coba saya send. Sendnya tetap, oh sorry ya, ini 14. Nah, jadi efeknya itu sistemnya membaca itu bisa salah ya. Padahal API ini hanya menampilkan data, karena respon code-nya adalah 21, maka si Postman itu menganggapnya ada file yang baru dibuat, ada file yang baru di-create. Coba kalau 401, padahal berhasil nih. Nah, padahal berhasil, tapi Postman-nya menganggap bahwa ini apa? Unauthorized, jadi tidak diizinkan untuk menerima data, padahal data yang ditampilkan sudah muncul. Efeknya itu sih, jadi ya sebenarnya mungkin suatu saat ya ada sebuah teman-teman misal bikin aplikasi, entah itu aplikasi web atau aplikasi mobile. Nah di aplikasi itu teman-teman juga bisa membaca dari status code-nya. Kode ini, respon code ini ya, teman, aplikasi kliennya itu bisa membaca dari ini. Ini akan menyederhanakan dalam melakukan proses validasi. Kalau semisal teman-teman tidak menggunakan ini, maka teman-teman harus membaca string ini. Kira-kira string ini benar atau tidak gitu kan. Kalau benar berarti sukses, dianggap sukses, tapi kalau stringnya tidak benar, maka dianggap gagal. Itu akan lebih susah dibanding kalau kita hanya membaca ini 200 atau 401 sih gitu kan. Cukup membaca dari situ saja gitu. Kalau misal dari klien sudah, dari aplikasi kliennya itu sudah menggunakan pembacaan respon code, maka kalau servernya sampai salah memberikan respon code, berarti nanti kliennya pun akan ikut salah. Sebenarnya di situ sih permasalahannya. Nanti yang akan terjadi kalau sampai
respon code-nya tidak sesuai. Jadi kalau misal kliennya benar-benar membacanya dari respon code, maka si klien bisa saja salah kaprah dalam menerima respon yang diberikan oleh API. Seperti itu. Ada yang ingin bertanya lagi? Yang lainnya? Oke ya, saya lihat tidak ada. Saya lanjutkan ke keaktifan ya. Jadi keaktifannya juga sederhana sih. Cukup menyelesaikan modul tadi, terus lakukan push dan commit di GitLab. Deadline keaktifannya itu tanggal 26, yaitu besok ya. Besok jam 9 malam. Nah, bagi teman-teman yang belum melakukan invite, lakukan invite ke akunnya Mas Nahdi sama Mas Wildan untuk dapat dinilai keaktifannya. Itu untuk keaktifan. Untuk tugas, selamat. Kali ini tidak ada tugas. Jadi teman-teman tinggal fokus menyelesaikan tugas pertemuan 13 dan fokus menyelesaikan tugas-tugas yang sebelumnya belum dikirim. Itu saya cek dari teman-teman itu ya beberapa ada yang masih belum submit ya. Misal pertemuan 5 itu belum submit, pertemuan 7 belum submit, dan seterusnya yang masih bolong-bolong. Saya harap teman-teman bisa melengkapinya ya. Jadi minggu ini tidak saya berikan tugas supaya teman-teman bisa gunakan untuk melengkapi tugas-tugas yang masih bolong. Ya sekalipun nanti teman-teman dapat pengurangan nilai, tapi setidaknya teman-teman tidak mendapat nilai 0 gitu ya untuk tugasnya. Jadi nanti silakan teman-teman dicek, jangan sampai ada yang tugasnya bolong gitu. Kalau bolong segera saja di-submit ulang. Kalau submitnya tidak bisa, ya tentunya tidak bisa ya karena sudah lewat. Silakan linknya diberikan di komentar. Nanti saya akan mengecek dari situ. Itu untuk tugas minggu ini ya. Jadi tidak ada tugas yang harus diselesaikan, tapi adalah teman-teman melakukan pengecekan tugas teman-teman masing-masing. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Lanjut ke kisi-kisi UAS. Oke, ini sebenarnya bukan kisi-kisi UAS ya, tapi memang soalnya seperti ini. Oke, langsung saya berikan soalnya. Jadi gini, untuk UASnya itu nanti teman-teman silakan membuat project website secara berkelompok, temanya bebas, tapi jangan sampai sama. Ya sama tema masih tidak apa-apa sih sama tema, tapi secara fitur, secara judul, dan lain-lain jangan sampai sama. Ya amannya temanya berbeda semua gitu ya. Nah nanti untuk kelompoknya saya yang menentukan, jadi mungkin nanti malam atau besok akan saya share kelompoknya. Jadi kelompok ini saya tentukan secara semi random gitu ya. Semi random itu ya acak tapi juga tidak acak gitu ya. Dalam arti gini, saya akan mengelompokkan dalam kelompok itu nanti dalam 3 kelas akan saya gabung jadi satu. Jadi nanti dalam satu kelompok itu bisa saja ada dari kelas lain. Jadi tidak mesti dalam satu kelas itu, dalam satu kelompok itu hanya satu kelas. Terus di kelompok itu juga nanti akan saya bagi rata ya, bagi rata di mana ada yang memang bisa dibilang di situ ada yang rajin ngumpulin tugas, ada yang ngumpulin tugasnya kadang-kadang, ada yang ngumpulin tugasnya jarang. Nah, nanti dalam satu kelompok itu komposisinya sama semua gitu. Namun
saya dalam nanti menentukan kelompok, karena memang semi random ya, saya tidak akan melihat namanya siapa, pokoknya saya lihat kalau dalam kelompok itu sudah ada yang dengan komposisi A, maka komposisi A itu harus dipindahkan ke kelompok yang lain. Jadi saya hanya akan melihat berdasarkan nilai akhir. Jadi nanti saya sampai sekarang ini kan saya sudah mendapatkan nilai akhir dari teman-teman walaupun belum fix 100%. Jadi misal ya baru 70%, tapi itu nanti akan saya gunakan untuk penentuan kelompok. Jadi saya hanya akan melihat berdasarkan nilai akhir, terus setelah nilai akhir, apalagi ya, jenis kelamin ya. Jadi kalau misal ada, jangan sampai nanti isinya perempuan semua, laki-laki semua gitu, nanti dari jenis kelamin juga nanti akan saya atur komposisinya. Terus apa lagi ya, terus oh ya, terus dari kelas juga. Jadi nanti ya pasti semua nanti dalam satu kelompok isinya berbeda-beda kelas gitu ya. Jadi saya tidak akan melihat misal si A dan si B ini kayaknya teman dekat gitu. Nah, saya tidak akan tahu dari situ. Saya akan tahunya itu dari nilainya gitu ya. Kalau misal ternyata nanti loh ini kok teman dekat malah jadi satu kelompok, ya mungkin kebetulan memang dua orang itu yang satunya nilainya misal A, yang satu nilainya B gitu. Tapi kalau sama-sama A itu kemungkinan ya kemungkinan kecil belum tentu jadi dalam satu kelompok gitu ya, karena memang akan saya buat komposisinya sama rata. Terus requirement project besarnya membuat aplikasi web ya, nanti meliputi ini yang 10-10 ini adalah nilai-nilainya. Jadi template-nya yang responsif, template-nya bebas, silakan pakai apa saja, mau pakai admin LTE juga boleh. Yang penting responsif ya, nanti poinnya 10. Lalu menggunakan teknik templating view. Templating view itu yang kemarin saya ajarkan menggunakan blade ya. Jadi dipotong-potong per file. Itu poinnya 10 juga. Menggunakan framework. Frameworknya juga bebas, tidak harus Laravel. Kalau teman-teman ada yang pakai Code Igniter silahkan, mau pakai Symfony silahkan, mau pakai apa lagi. Ya pokoknya bebas ya. Dalam penggunaan framework nilainya 10. Terus ada proses upload dan view image, nilainya 10. Ada register dan ada login, nilainya 10. Ada out, nilainya 10 ya. Out itu untuk mengizinkan apakah seorang user itu boleh mengakses halaman tersebut atau tidak gitu ya. Ini pakai out. Lalu ada session. Session ini adalah untuk penampungan variabel sementara yang ada di browser ya. Terus minimal dalam satu database itu minimal 3 tabel. Jangan kurang dari 3. Terus minimal juga ada 3 proses CRUD. Tentunya di luar register ya. Di register kan sudah ada proses create data, tapi untuk 3 ini yang register tidak termasuk. Jadi kalau register mau digabungkan berarti ada totalnya 4 gitu ya. Terus 1 CRUD REST API. Bebas, ini misal teman-teman punya tabel ABC, bebas mau yang A, mau yang B, mau yang C yang dijadikan REST API-nya. Terus dari REST API ini yang sudah dibuat tadi, ada salah satu fitur yang nanti tidak langsung terkoneksi ke database, tapi membaca API yang sudah dibuat ini. Nah, ini masuk ke poin di sini. Mengkonsumsi API yang telah dibuat pada poin di atas. Ini seperti ini contohnya itu seperti kayak di UTS kemarin ya. Di UTS kemarin itu kan kita hanya membaca API. Nah, pada poin ini itu konsepnya sama seperti di UTS-nya.
Terus tema dan judul aplikasi yang digunakan itu relevan dengan kondisi saat ini. Ya, jadi ya saya rasa sih nanti teman-teman semuanya pasti temanya relevan ya. Nah, kenapa saya berikan poin ini ya supaya tidak ada teman-teman yang asal-asalan dalam memilih tema gitu ya. Tetap ya temanya tetap disesuaikan. Nah, total dari nilai ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau semuanya terbuat, maka poinnya 120 untuk nilai kelompoknya. Terus nanti diupload ke GitLab ya. Nah, nanti GitLab-nya jadi satu project ini cukup satu project GitLab ya. Satu aplikasi ini project GitLab-nya cukup satu. Nah, nanti di situ teman-teman akan melakukan kolaborasi. Jadi dalam satu project nanti di-invite semua anggota timnya. Misal ada 5 ya 5-5-nya di-invite ke project tersebut. Jadi bukan satu mahasiswa memiliki satu project GitLab, bukan ya, tapi satu kelompok memiliki satu project GitLab. Terus nanti akan saya buatkan hostingnya ya, domainnya. Jadi masing-masing kelompok nanti akan saya buatkan domainnya. Terus untuk yang kelompok ini nanti ini ada yang perlu disubmit ya ke LMS untuk perwakilan kelompok, yaitu laporan kelompok, link projectnya sama link GitLab. Nah, laporan kelompok itu isinya apa saja? Isinya berupa nama aplikasi, deskripsi, tujuan dan fitur aplikasi, lalu tabel pembagian pekerjaan ya. Misal kalau dibaginya itu dari front end engineer, back end dan database engineer, lalu designer dan lain-lain bebas ya, silakan. Nanti perlu di dalam laporan itu ada tabel pembagian pekerjaannya. Terus ada screenshot projectnya ya, dan ada link projectnya. Nah, laporan ini boleh dibuat dalam bentuk poster atau dalam bentuk landing page ya. Landing page itu ya halaman website. Jadi halaman website yang isinya adalah ini. Atau kalau mau simple boleh dalam bentuk poster juga tidak apa-apa. Silakan bebas. Terus yang ketujuh, ini untuk tugas individunya ya, nanti penilaian individu. Kalau yang tadi ini adalah penilaian secara kelompok. Yang 7 ini penilaian secara individu. Penilaian individu ini berupa laporan pribadi, di mana di dalamnya itu berisi rincian pekerjaan pribadi. Jadi yang dikerjakan apa aja itu dirincikan di situ. Timeline pekerjaan pribadi juga dijelaskan ya, misal minggu pertama mengerjakan apa, minggu kedua mengerjakan apa, minggu ketiga mengerjakan apa gitu. Terus ada potongan kode program yang dikerjakan secara pribadi. Nah, ini tidak perlu semuanya, cukup beberapa kode yang memang sifatnya utama saja, cukup itu saja ya. Misal si A itu mengerjakan proses register. Nah, nanti potongan kodenya bisa ditampilkan dalam proses validasinya, proses inputnya gitu ya. Kalau misal dia back end, tapi kalau front end berarti yang ditampilkan adalah HTML-nya ya, blade-nya kalau di Laravel. Terus screenshot hasil pekerjaan secara pribadi. Jadi nanti misal si A itu mengerjakan register ya. Nah, berarti tampilkan hasilnya di screenshot, ditampilkan di laporan pribadi dalam bentuk PDF gitu. Jadi nanti selain ini juga nanti teman-teman secara kelompok nanti melakukan presentasi ya. Jadi ada presentasi kelompok, udah cukup itu saja. Jadi cukup satu kali presentasi kelompok yang di dalamnya nanti akan menjelaskan isi dari ini semua.
Untuk penilaian pribadi, saya akan melihatnya dari laporan pribadi ini. Itu, teman-teman ada yang ingin bertanya? Ingin bertanya, berarti untuk deadline-nya kapan? Kebetulan kan jadwal UAS masih belum muncul ya. Masih belum muncul, kemungkinan minggu besok adalah minggu tenang. Terus sepertinya baru akan UAS itu tanggal 5, sepertinya ya. Tanggal 5 sampai tanggal 18. Nah, konsep presentasinya sama. Jadi nanti seperti dulu kalau teman-teman yang sudah pernah mengambil pemrograman perangkat bergerak, nanti sama ya seperti itu, teman-teman melakukan presentasi dengan waktu yang saya bebaskan. Jadi mau kapan saja. Nah, keuntungannya sekarang karena kita presentasinya adalah menggunakan media online, saya rasa teman-teman juga nyaman ya kalau mau dibebaskan kapan saja. Yang penting satu kelompok itu siap untuk online dalam satu kali waktu itu. Untuk waktu sih saya tidak memepet-mepetkan ya, pokoknya selama mungkin ya kemungkinan ya sampai pertengahan Juli itu masih bisa. Pokoknya sebelum ada proses input nilai, teman-teman sudah melakukan presentasi. Tuh, tadi ada pertanyaan. Untuk template-nya bebas, boleh pakai Laravel, React Native gitu, boleh, silakan. Template-nya bebas. Yang penting project-nya jadi. Yang lain, ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Kelompok akan saya share kemungkinan besok ya. Silakan yang ingin bertanya. Oke, sepertinya sudah tidak ada ya yang ingin bertanya. Ya nanti kalau setelah ini masih ada yang ingin bertanya, silakan tanyakan langsung di grup, atau kalau malu-malu tanya di grup, boleh tanya langsung ke saya, tidak apa-apa ya. Oke, itu saja dari saya. Ini pertemuan akhir, pertemuan 14. Semoga apa yang saya berikan dari awal sampai akhir dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan nanti sampai bertemu lagi di presentasi UAS-nya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.